Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini, gue mau menceritakan sebuah film yang berlatar belakang kisah para bandit yang merampok penumpang di dalam kereta. Film ini berjudul Kill. Oke guys, langsung aja ya, biar nggak lama-lama, begini alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan saat sekelompok anggota pasukan khusus yang baru saja kembali ke markas mereka. Dua anggota tersebut bernama Amrit dan sahabatnya yang bernama Fires. Saat mereka berada di kamar, Amrit mendapatkan pesan dari kekasihnya yang bernama Tulika yang mengatakan bahwa dia dalam waktu dekat akan dijodohkan oleh ayahnya. Amrit lalu membalas pesannya dengan mengatakan bahwa dia akan segera menemuinya. Saat hari pertunangannya tiba, Amrit tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Dia sempat merayu kekasihnya untuk pergi menikah bersama dia. Tulika lalu dengan senang hati menyambutnya. Tak lama kemudian, saat Amrit bersama dengan Fires di sebuah ruangan, Amrit mendapatkan pesan lagi dari Tulika kalau besok rencananya dia akan pergi bersama keluarganya menuju Delhi menggunakan kereta api. Di tempat yang lain, seorang anak muda yang bernama Fanny diperintahkan oleh ayahnya untuk segera menaiki sebuah kereta. Kereta yang kebetulan sama dengan yang dinaiki oleh Tulika. Saat dia melihat wajah Tulika, seketika dia langsung merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Bogi nomor? Fanny? Saat Tulika mau keluar dari toilet, dia terkejut karena Amrit tepat berada di depannya. Mereka berdua langsung masuk ke toilet lagi, tapi bukan untuk ngapa-ngapain. Amrit segera mengambil cincin untuk melamar Tulika saat itu juga. Tulika tanpa ragu langsung menerima lamaran dari Amrit dan melepas cincin pertunangannya dan menggantinya dengan cincin yang diberikan oleh Amrit. Fanny kemudian bertemu dengan seorang pria yang baru dikenalnya di kereta dan mengajaknya ngobrol. Ternyata saat itu Fanny diam-diam bersama temannya lagi bersiap-siap untuk merampok para penumpang. Salah satu dari bandit tersebut kemudian memutus sinyal komunikasi di kereta agar para penumpang tidak ada yang bisa berkomunikasi. Satu persatu gerbong mulai ditutup dan dikunci oleh mereka. Saat para bandit menyerang para penumpang, tiba-tiba Fanny melihat lagi Tulika, tapi ayahnya yang bernama Baldeo segera menghalanginya. Mereka baru mengetahui ternyata Baldeo adalah pemilik dari Santi Transport, salah satu perusahaan transportasi terbesar di India. Mereka malah senang karena ini kesempatan mereka untuk mendulang emas. Amrit dan Fires yang baru saja dirampok langsung segera mengejar para bandit dan langsung menghajarnya. Saat itu, Amrit tidak menemukan adiknya Tulika yang bernama Ahana. Lalu dia meminta Tulika untuk berada di gerbong yang aman, sementara Amrit dan Fires akan gelut dengan para bandit. Belum selesai mereka bertarung, Fanny lalu datang sambil menyandera anak kecil dan menembak Fires. Setelah tertembak, Fires akhirnya disandera oleh mereka. Dan salah satu bandit yang pingsan digantung oleh Amrit di salah satu pintu kereta. Para partner to gaya Viktrampur mein. To bina pero ke parayega. Kereta saat itu sengaja diperlambat oleh mereka untuk menjemput para bandit tambahan di stasiun berikutnya. Ternyata para bandit ini adalah keluarga besar dan hubungannya masih saudaraan. Yang masuk ke kereta itu adalah ayahnya Fanny beserta gerombolannya. Ayah Fanny ini bernama Benny. Dia adalah ketua geng dari para bandit ini. Benny terkejut melihat iparnya telah tewas setelah dibunuh oleh Fires. Mereka semua berencana untuk membalas dendam kepada Amrit dengan menjebaknya di gerbong yang sepi. Amrit ketemu dengan salah satu bulldozer bandit yang bernama Sidi.
Amrit kalah telak, lantas dia diseret dan dibawa ke hadapan Benny, kemudian tubuhnya dipukuli. Fires yang sedang dalam keadaan terikat berhasil melepaskan diri dan menghajar beberapa bandit yang ada di dekatnya. Di luar gerbong, Fanny berusaha menolong temannya yang sedang digantung di pintu kereta. Ayahnya berusaha melawan Fanny sambil melemparkan kunci pintu gerbong kepada Tulika. Tulika akhirnya berhasil melarikan diri dari Fanny setelah dia berhasil merobek lengan Fanny dengan pisau. Tulika akhirnya terpojok di ujung gerbong sambil melihat Amrit yang sedang bergelut dengan Sidi. Amrit kemudian melihat ceplakan tapak darah dari tangan kekasihnya. Dia membayangkan dulu saat dia bersama Tulika, merencanakan untuk bisa menikah dan hidup bersama. Saat ini dia benar-benar marah. Amrit kemudian mengambil tabung apar dan menghantam si bandit berkali-kali. Dia lanjut mendatangi gerombolan lainnya yang berada di ujung gerbong. Satu persatu dari mereka habis dihajar oleh Amrit. Fanny dan ayahnya berkumpul bersama lagi. Ayahnya kesal kepada Fanny karena dia sudah membunuh Tulika. Mereka paham kalau mereka bakal mendapatkan masalah besar karena Tulika adalah anak konglomerat. Mau berada di kereta atau turun dari kereta, mereka tidak akan selamat. Sementara di gerbong lain, Baldeo menemui istrinya dan mengatakan kalau Tulika sudah tewas dibunuh oleh para bandit. Seketika tangis istrinya pun pecah. Amrit yang sedang larut dalam kesedihannya, lalu mengingat pesan dari Tulika yang meminta dia agar bisa menemukan adiknya. Kemudian dia melihat tali yang bekas dipakai oleh para bandit dan bersiap untuk menaiki atap kereta tersebut menggunakan tali itu. Di antara para bandit terjadi perpecahan. Salah satu anggota itu mengatakan kalau masalah ini biang keladinya adalah Fanny. Mereka yang kesal dengan Fanny berniat turun dari kereta. Tapi keributan itu akhirnya bisa dilerai oleh Benny dan semua anggota yang ada di situ tidak jadi untuk turun dari kereta karena khawatir akan dibunuh oleh kekuasaan yang dimiliki oleh Baldeo. Di gerbong yang lainnya, Amrit ternyata menggantung para bandit yang sudah tewas di atap kereta. Fanny dan gerombolannya hanya bisa menganga dan panik melihat apa yang sudah diperbuat oleh Amrit. Sidi juga melihat ayahnya yang juga ikut tergantung di gerbong itu dengan mulut yang sudah tertancap oleh pisau. Sementara di atap kereta, Amrit sudah bersiap lompat ke jendela toilet melalui tali yang dia miliki. Satu persatu bandit mulai dia mainkan. Di gerbong yang lain, Benny memperingatkan Fanny agar jangan melakukan aksi konyol lagi. Tapi emang dasar nih anak gak pernah akur sama ayahnya, jadi ada aja yang selalu didebatin sama mereka. Amrit kemudian masuk ke salah satu gerbong dan menanyai keberadaan Ahana kepada para penumpang. Salah satu dari penumpang tersebut mengatakan bahwa Ahana telah dibawa oleh para bandit untuk dijadikan sandera. Tiba-tiba seorang ibu yang anaknya telah dibunuh di gerbong itu mengatakan ingin ikut melawan para bandit. Di sisi yang lain, Baldeo dan Fires membakar kain di pintu gerbong agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari petugas stasiun bahwa di kereta tersebut sedang ada masalah. Setelah berhasil dilihat oleh petugas stasiun, dia langsung menelepon ke petugas keamanan yang berada di dalam kereta tersebut dan meminta untuk mengeceknya. Para bandit kemudian diperintahkan oleh Benny untuk menarik rem darurat. Fanny dan beberapa bandit lainnya kemudian turun dari kereta
Tak selang berapa lama, mereka kemudian ditembaki oleh petugas polisi dari dalam kereta. Sidi yang sedang berjalan kemudian bertemu lagi dengan Amrit. Tanpa basa-basi, langsung aja mereka bergelut. Kepala Sidi dipentung berkali-kali oleh ibu-ibu tadi. Pentungan pamungkas mereka menggunakan palu yang membuat Sidi menjadi keleyengan dan hilang kesadaran. Petugas polisi kemudian masuk ke gerbong yang diisi oleh para bandit dan langsung menembaknya. Baldeo akhirnya berhasil menemukan anak yang hilang dan langsung memeluknya. Tiba-tiba, Fanny kembali lagi masuk ke dalam kereta. Vires yang saat itu masih dalam kondisi luka, lalu berupaya merebut senjata polisi yang dipakai oleh para bandit. Vires akhirnya mati terbunuh oleh Fanny. Di saat Benny dan Fanny bertengkar, kenapa dia tidak langsung membunuh Amrit? Amrit langsung bangkit melawan dan menghantam mereka semua. Benny akhirnya terbunuh di tangan Amrit dengan gas yang terbakar di mulutnya. Penampakan Benny saat itu mirip dengan Ghost Rider. Beberapa di antara para bandit kemudian melarikan diri dengan cara melompat dari kereta. Kini di antara para bandit, tinggal Fanny yang belum terbunuh. Dendam Amrit benar-benar mencapai puncaknya karena kekasihnya yang tercinta telah dibunuh oleh Fanny dengan keji. Setelah tubuhnya ditusuk berkali-kali, Amrit tampak kewalahan. Lalu dia teringat Tulika saat dibunuh oleh Fanny dengan kejam. Dia lalu segera bangkit dan menghajarnya dengan beringas. Setiap pukulan yang dia layangkan ke Fanny, dia selalu membayangkan wajah kekasihnya yang tersenyum. Tibalah kereta itu di stasiun berikutnya. Amrit dengan wajah dan tubuh penuh luka, kemudian memeluk Ahana. Membayangkan kalau Ahana adalah bagian dari hidupnya Tulika. Saat dia duduk di bangku peron, dia membayangkan ada Tulika yang sedang duduk bersamanya. Di bayangannya saat itu, Tulika seakan mengatakan, "Apakah aku harus mati untuk selalu bisa bersamamu?" Cinta memang selalu penuh dengan pengorbanan. Oke deh guys, segitu dulu aja alur cerita dari film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. See you next time. Bye-bye.